من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah di malam yang cukup dingin ini kita berkumpul kembali dalam rangka belajar bersama-sama mengkaji sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kitab yang dinamakan Riyadhus Shalihin. Dan tentunya pada bulan ini beberapa hari ke depan masyarakat Indonesia sibuk dengan akan diadakannya hari Natal, hari Selasa, hari Selasa. Dan tentunya kita ulang kembali bahwa haram hukumnya, sekali lagi haram hukumnya mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Kristen. Haram. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat ke-88. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada." Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Mereka di sini orang-orang Nasrani atau orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, bukan hanya Nasrani. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, asal pengaruh dari perkataan mereka yang mengatakan Allah punya anak. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan tersebut. Makanya kita pernah menyaksikan dengan kepala dan mata kita sendiri tahun 2004 terjadinya tsunami itu kan di Aceh ada pesta perayaan orang-orang Kristen. Masalah ini tidak diekspor ke televisi tentunya karena media televisi yang punya orang-orang Kristen secara mayoritas. Begitu pun terjadi gempa yang sangat dahsyat di Irian Jaya, yang mana di Irian Jaya pun secara mayoritas mereka beragama Kristen, dan saat itu di waktu yang sama mereka pun merayakan hari Natal. Makanya saya pribadi merasa takut terjadi gempa atau sesuatu yang merupakan bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari Selasa. Yang mana sekarang tentunya kita sudah tahu sendiri wakil gubernur dari DKI ini kan beragama Kristen. Tentunya segala sesuatu telah dipersiapkan. Akan dimeriahkan berbagai macam kemaksiatan dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu. Nah, kita dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya banyak istighfar. Khawatir terjadi sesuatu khususnya di ibu kota ini. Dan itu saja, jadi hukumnya haram mengucapkan selamat hari Natal. Meskipun ada orang yang nyeleneh, walaupun bergelar profesor, doktor yang mengatakan boleh saja, tidak seperti itu. Kata cara ulama, hukumnya haram mengucapkan selamat. Seolah-olah kita rela kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Kalau kita mengatakan selamat hari Natal kepada orang-orang.
Kita akan lanjut pembahasan hadis Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan kemarin kita telah membahas tentang marah kerendahan. Masih dalam sahabat. Kita akan ulang kembali dari Abu Hurairah, makanya kucing, semoga Allah meridainya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia berkata, "Laisa syadidu bis-sara'ah, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu inda al-ghadab." Bukanlah seorang itu dikatakan kuat perkasa itu dengan bisa mengalahkan orang lain. Namun yang dikatakan kuat itu orang yang bisa mengendalikan jiwanya atau hatinya ketika dalam kondisi marah. Begitu pun hadis yang berikutnya, yang mana Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada kita agar kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika datang kemarahan menimpa diri kita. Di hadis ini yang telah kita baca secara pintas pada pertemuan yang sebelumnya, menunjukkan bahwa kita sebagai manusia ini tidak akan lepas dari yang namanya marah. Di sini ada orang yang tidak terbawa emosi untuk marah, pasti semuanya marahnya. Walaupun kadang-kadang kita berubah-ubah atau berbeda-beda setiap kita. Dan tentunya ketika marah, dalam Islam ini disyariatkan agar kita menguasai atau bisa mengendalikan diri kita. Karena jangan sampai setan yang mengendalikan diri kita sehingga nantinya akan menyesal. Banyak contoh yang terjadi di masyarakat, bahkan ada yang sampai terjadi pembunuhan seorang ibu dan ibu tiri membunuh anaknya. Ini terjadi kan? Saya baca dari pesan. Dia kena selatan, seorang ibu tiri membunuh anaknya. Ketika ditanya kenapa, karena nakal. Ini alasannya nakal dan tidak mau makan kan? Sehingga berakibat pada pembunuhan. Ini karena marah. Makanya ketika marah tadi dianjurkan kita untuk berta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan yang terkutuk. Karena setanlah yang membuat api kemarahan di dalam dada kita. Kemudian apa lagi Pak? Ketika marah, apa yang harus kita kerjakan selain ta'awudz? Berwudu. Karena marah itu berasal dari api, dan api itu lawannya air. Sunahkan untuk berwudu. Dalam satu hadis yang lain dikatakan jika kita dalam kondisi berdiri, maka dianjurkan untuk duduk. Karena kalau berdiri kita memang untuk melakukan apa saja, tapi kalau duduk terbatas. Jika dalam kondisi duduk marahnya, kita dianjurkan untuk tiduran. Dan jika dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang membahayakan di suatu tempat, misalkan kita terjadi percakapan dengan istri, kita marahi. Jangan diungkapkan di rumah, keluar ke warung padang atau kemana lah, ke masjid, pokoknya keluar. Jangan sampai kita menyesal nantinya. Biasanya akan menyesal dan pasti menyesal ketika kita melakukan suatu tindakan dalam kondisi marah itu diakhiri dengan penyesalan. Makanya jangan sampai kita itu menyesal di kemudian hari, di kemudian waktu. Cepat keluar. Tenangkan ke masjid misalkan atau kemana saja. Ketika terjadi suatu kondisi yang tidak stabil di dalam dada kita di rumah. Baik. Hadis yang berikutnya dari Mu'adz bin Anas, semoga Allah meridainya. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qawma ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfiza da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iq yawmal qiyamah hatta yukhayyiruhu min al-huril 'ain ma syaa." Barang siapa yang mampu menahan dirinya dalam kondisi marah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya ketika manusia berkumpul
kemudian Allah akan menyuruh dia untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Masya Allah. Ini hadis Hasan. Allah terpilih. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Kau sini, berilah saya nasihat." Maka kata Rasulullah SAW, jangan marah. Ini nasihat dari Rasulullah. "Kau sini, jangan marah." Walau dan maka di laki-laki tersebut kembali, "Kau sini." Kata Rasulullah, terus diulang-ulang. Hadis yang berikutnya wa Nabi Hurairah, masih dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazal bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi hatta yalqiyallahu ta'ala wa ma'alaihi qati'atuh." Akan senantiasa ujian dan cobaan kepada orang-orang yang beriman ataupun yang beriman perempuan, laki-laki ataupun perempuan, baik kepada dirinya maupun anaknya, sampai dia menemui Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih dari kesalahannya. Ini hadis-hadis yang semana ini telah kita bahas berulang-ulang pada kesempatan yang telah lewat. Baik, mari kita sama-sama baca tentang syarah dari hadis tersebut. Hadis yang pertama tadi yang berbunyi dari Muhammad bin Anas, "Man qala barang siapa yang bisa menguasai dirinya dalam kondisi marah padahal dia mampu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerunya nanti di hari kiamat." Allah di sini mutqabil azima ghairan, ini golok yang sangat sangat memuncak gitu. Ini golok di sini marah yang sangat memuncak. Dan tentunya dikatakan marah jika dia memang meyakini dia itu pasti akan melampiaskannya. Ini dikatakan marah. Karena jika dia masih merasa bisa menahan atau masih merasa tidak bisa melampiaskan atau kurang bisa melampiaskan, maka itu namanya bukan marah. Di bawah marah apa? Bukan. Kesal. Kesal di bawah marah. Itu kan kesal. Nah, ini kesal itu marah, cuman di bawahnya gitu kan. Bahasa kita bahasa Indonesia ini kesal. Kalau bahasa Arabnya yang kan. Jadi ini dalam kondisi yang benar-benar marah, bukan kesal. Kalau kesal kan bisa kita tahan ya. Kesal itu secara umum manusia bisa menahan. Tapi kalau udah marah, jangan sekali orang yang bisa menahan. Nah, yang dimaksud di sini, kami mau itu di sini benar-benar marah, bukan kesal atau bukan tersinggung, bukan, benar-benar marah. Ya. Dan dia maksudnya mampu untuk melampiaskannya. Orang yang dia hendak dimarahinya itu bisa jadi misalkan anak kita, apa istri kita kan mampu gitu ya. Kalau misalkan presiden atau ini, meskipun kita marah, kita katakan nahan itu wajar. Kenapa? Karena kita takut, ada rasa takut, seperti kita tidak mungkin untuk melampiaskannya. Ini kita mampu untuk melampiaskannya, misalkan kepada anak, atau kepada orang-orang yang juga secara kekuasaan di bawah kita, mampu gitu untuk melampiaskan. Namun dia tahan, karena tahu pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sadar kemarahan ini adalah asal mulanya dari setan. Dia tahan kuat tenaga dan bertawakal kepada Allah, kemudian berwudu, kemudian pergi, maka inilah yang akan mendapatkan pahala tadi. Pahalanya apa? Da'ahullahu subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya. Kalau sekarang kita lihat bagaimana dalam suatu pentas, ketika penonton banyak, kan dipanggil seorang yang akan dijadikan idola, idola.
Roma sama atau siapa ya. Nah ini kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nama kita di hadapan semua makhluk, mulai dari Nabi Adam Pak. Nanti tentunya di akhirat itu mulai dari Nabi Adam sampai umat Muhammad SAW berkumpul orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ketika dia memang benar-benar marah, memuncak dan dia tahan, sungguh pahalanya luar biasa. Maka pahalanya Allah akan panggil dia, kemudian apa? Sebutkan di sini, yukhayyiruhu. Dia akan disuruh untuk memilih. Memilih siapa? Huril ain, minal huril ain. Ya, jadi berjajar. Bidadari, ya. Semuanya cantik tentunya. Kita akan disuruh memilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Sungguh luar biasa pahala orang yang bisa menahan amarahnya ketika kondisi dia marah dalam kondisi puncak. Itu hadis yang pertama tadi. Jadi sekali lagi kita harus benar-benar sadar ketika marah. Karena orang yang marah itu biasanya nggak sadar, tapi silahkan kita harus sadar. Adapun hadis yang kedua, sebagaimana tadi disebutkan hadis Abu Hurairah, la taghdab, jangan marah. Ini merupakan suatu perintah ya, dari Allah, dari Rasulullah SAW yang tentunya wa may yantiqu 'anil hawa huwa illa wahyun yuha. Tidaklah berkata kecuali atas berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tidak marah itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan, kewajiban. Jadi kita tidak bisa menahan, jadi itu berakibat dosa kepada kita sendiri. Hadis yang ketiga, ini tentang apa? Akan senantiasa ujian menimpa orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik ujian tersebut menimpa diri kita, atau anak kita, atau keluarga kita, atau harta kita, ya, atau sanak famili kita. Ini tujuannya apa? Kata Rasulullah SAW, hatta yalqiyallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Sampai nanti di akhirat dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi bersih, dalam kondisi tidak berdosa. Dan ini hikmah atau rahasia di balik ujian dan cobaan yang menimpa kita. Dan tentunya ujian dan cobaan itu bukan berarti suatu yang tidak menyenangkan saja. Sesuatu yang menyenangkan pun itu adalah hakikatnya adalah ujian. Kita dapat uang yang banyak atau dapat kesehatan, itu merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan berburuk sangka jika ada misalkan suatu keluarga atau teman saya di kelas. Pertama yang sakit dia sendiri. Teman saya sakit, dia udah berkeluarga. Setelah 3 hari sembuh gitu kan. Setelah itu dia absen lagi. Kemana sih pulang? Ketika di SMS telepon, istri saya sakit. Ini dia, istrinya sakit, harus dioperasi ke rumah sakit. Beberapa bulan sembuh, ya. Kita ngumpulin dana biasa kalau ada yang sakit kita iklan tabarukan, Pak. 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 gitu ya. Bantu-bantuan sedikit walaupun semampunya gitu, walaupun ya sedikit. Setelah istrinya alhamdulillah sembuh, apa yang terjadi? Anaknya sakit. Ya. Sampai akhirnya dia ngambil cuti, tidak bisa meneruskan semester di tahun itu, hanya tahun depan dia meneruskan. Artinya sakitnya berturut-turut. Ya. Pertama dirinya sendiri, kemudian istrinya, kemudian anaknya. Atau kita sering melihat tetangga atau mungkin diri kita, kalau kita sendiri ya, anak kita sakit terus. Ya. Ini adalah hikmah atau suatu tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ujian tersebut, ya, dosa kita akan berjatuhan, dosa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dengan sakitnya istri kita atau anak kita pun jadi ikut kena, ya kan? Kita pun karena jadi ikut sakit. Kita pun jadi ikut sakit. Seperti itulah kondisi
paling banyak ujian dan cobaannya itu adalah para nabi, kemudian para amsal, kemudian setelah itu orang-orang yang memang dicintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah dengan adanya ujian. Dengan adanya ujian. Baik, insya Allah pada malam ini kita akan menghabiskan bab tentang sabar ya. Dan kita akan bahas tentang bab berikutnya as-sidqu ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita lanjutkan pada hadis berikutnya, merupakan hadis terakhir dari bab sabar. Barangkali ada yang mau disampaikan dari pembahasan tadi, apa yang kurang dipahami dari kata-kata yang saya ungkapkan. Silakan, Pak. Ya. Seorang keluarga awalnya tidak mengenal sunnah, kemudian mendidik anak dalam kondisi didikan yang tidak benar. Kemudian setelah beberapa waktu berlanjut, akhirnya si orang tua ini mengenal sunnah, tetapi anaknya tidak ikut mengenal sunnah. Sehingga ada gejolak-gejolak yang dimana kemarahan yang berakibat. Siapanya? Ya orang tua antara benar. Sehingga salah satunya adalah kita nasihat untuk kebaikan melawan, namanya seperti itu. Baik, pertanyaannya gimana? Pertanyaan, apakah dari itu menjadi suatu penambahan keimanan kita? Apakah sebab akibat dari memang kita sebelumnya? Baik. Dua-duanya maksud saya. Emang secara teori kan ini akibat dari kita didikan kita sebelumnya. Itu yang harus kita pertama sadari, bahwa ini adalah hasil didikan kita sebelumnya, ya kan? Yang kedua, dengan adanya tadi misalkan perlawanan atau diskusi atau sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita, ini pun bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjadikan musuh-musuh bagi seorang nabi itu pasti akan ada musuh. Artinya sudah menjadi satu kaunian bahwa sesuatu yang hak atau kebenaran itu pasti ada yang melawan. Itu dari siapa saja, baik dari tetangganya, bahkan saja dari keluarganya. Ya. Makanya hidayah itu mahal, Pak. Ya. Hidayah itu mahal. Ya. Banyak dari kalangan para nabi, anaknya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Nabi Nuh. Ya. Paman Rasulullah SAW tidak mendapatkan hidayah. Padahal dia membela Rasulullah dengan mengorbankan nyawanya, bayangin. Artinya dia udah tahu kalau ini benar. Abu Thalib sudah yakin betul kalau ajaran yang dibawa Muhammad itu benar, gitu kan. Namun dia tidak bisa masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Allah yang atur. Itu hidayah itu mahal. Makanya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pemahaman kita, pemahaman yang benar sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan suatu tempat atau guru atau kajian yang memang kajian yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Ya. Karena di antara salah satu mendapatkan hidayah yang benar ini adalah mendapatkan guru atau yang mendidiknya itu orang yang memang bermanhaj Ahlus Sunnah. Ya. Kalau kita lihat perjalanan Abu Hasan al-Asy'ari, ya, yang sekarang kita kenal dengan ajarannya Asy'ariyah, dia kan berpindah-pindah. Awalnya apa? Mu'tazilah kan? Mu'tazilah, akal yang dia pakai. Kenapa? Karena gurunya, siapa gurunya? Bapaknya, bapak tirinya siapa? Al-Jubai. Bapak tirinya Al-Jubai. Dia berpikiran Mu'tazilah. Dari gurunya ini menghasilkan anaknya itu, anak tirinya itu ya berpikiran sebagaimana bapaknya. Tapi akhirnya anaknya ini terus mencari kebenaran. Akhirnya dia
mendapatkan hidayah, ya. Sebelum ke Ahlus Sunnah, dia di tengah-tengah. Nah, disinilah dia mengajarkan yang disebut dengan aliran yang sekarang kita masyhur di masyarakat kita dengan aliran Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Jadi dia hanya menerima beberapa sifat dari Allah Subhanahu wa taala dan mentakwil sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pas akhir hayatnya, ya, sebelum kematiannya, dia berpindah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perpindahan dari sesuatu Mu'tazilah mulai ke Asy'ariyah ke Ahlus Sunnah. Ini salah satu faktor yang menentukannya adalah suluknya, perdidiknya. Ini yang salah satu yang menjadikan alasan. Kalau kita lihat orang-orang yang takwil, orang-orang yang melakukan sesuatu aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah, kenapa? Kata gurunya, ya. Ini kata ustaz. Kata ustaz juga begitu. Ini berarti gurunya kan? Iya. Yeah. Jadi salah satu faktor yang menentukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi sekali lagi hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita syukuri, kita berada dalam suatu kita memiliki pemahaman yang memang sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala. Ada lagi yang mau ditanyakan apa yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Yes. Kesabaran itu apakah sama dengan saya? Itu rata-rata biasanya orang hanya pada saat sudah tua itu sering terjadi perubahan, sering marah-marah dan sebagainya. Perubahannya ke negatif. Ya. Itu apakah tidak termasuk awalnya? Apakah Saya tanya, ada nggak keimanan manusia itu yang sempurna? Ada nggak orang manusia beriman sempurna? Nggak ada. Yang ada itu apa? Mujahadah, perjuangan, berperang terus melawan setan. Ya. Makanya iman itu naik turun, ya kan? Di satu hari kita kadang kalah oleh setan, di satu hari kita menang. Terus seperti itu berjuang terus. Ya. Seperti itu salah. Mungkin suatu saat kita mampu untuk bersabar, di lain kali kita tidak mampu untuk bersabar. Jadi yang namanya sabar, yang namanya meningkatkan keimanan, ketaatan, ini adalah perjuangan. Makanya hidup ini adalah perjuangan. Jadi terus sampai kita meninggal. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika meninggal kan dia diuji dengan setan, ya kan? Diuji dengan setan. Setelah Ahmad bin Hanbal, ya, tidak sekarang masih diuji kesabaran. Artinya kesabaran terus dituntut sampai kita meninggal dunia. Karena kesabaran itu ada berapa? Kita ulang lagi pelajaran yang sebelumnya. Kesabaran itu ada berapa? Ada tiga. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar dalam mendapatkan musibah atau ujian. Ini sabar. Sabar dalam ketaatan. Siapa di sini saat ini yang bersabar? Karena iman itu ada dua kan, antara sabar dan syukur. Ya, antara sabar dan syukur. Ya. Kalau nggak sabar bersyukur. Ya. Siapa di sini yang bersabar? Kalau nggak ada yang seorang. Siapa yang bersyukur? Ya, ini sabar enggak syukur enggak apa ya? Kalau saat ini orang yang bersabar berarti udah pegal-pegal nih, kapan selesai? Kalau bersyukur berarti ya alhamdulillah, alhamdulillah udah mendapatkan ilmu. Jadi iman itu kata para ulama ada dua, antara sabar dan syukur. Dan sabar itu ada tiga, sabar dalam ketaatan. Di antara sabar dalam ketaatannya duduk sini, duduk untuk terus kita bersama-sama mengkaji sabda dari Rasulullah Allah Ta'ala. Dari Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Awfa, semoga Allah meridai mereka berdua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ba'di ayamihi allati laqiya fiha al-aduwwa intadara hatta idza malat asy-syams thumma qama fihi faqala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hari-harinya ketika berperang melawan musuh, ya, ketika itu beliau menunggu, ya, sampai matahari terbenam. Kemudian ketika terbenam
tamannau liqa'al adu. Wahai manusia, janganlah kalian menginginkan untuk bertemu dengan musuh. Was'alullaha al-afiyah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Dan jika kalian bertemu dengan musuh, bersabarlah kalian. Wa'lamu anna jannata tahta zilalil suyuf. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya surga itu di bawah tebatan pedang. Di bawah tebatan pedang. Ini sabda Rasulullah SAW yang harus kita imani dan harus kita yakini. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu bersabda kembali, Allahumma munzilal kitab, ya Rabb, ya Allah yang menurunkan kitab, wa majriyas sahab, yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, yang menghancurkan musuh, izimhum, hancurkanlah, kalahkanlah musuh, kalahkanlah mereka maksudnya musuh, wansurna alaihim, dan tolonglah kami atas mereka. Ya. Baik, salah dari hadis tersebut. Bagaimana yang tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam sebuah atau di saat beliau perang, ketika berperang, sebelum berperang atau di tengah-tengah perang, beliau menunggu matahari condong terbenam. Sehingga ketika condong barulah beliau berkhutbah atau memberikan satu nasihat kepada para sahabatnya. Sebagaimana khutbah Jumat. Pertama kali yang beliau katakan apa? La tatamannau liqa'al adu. Berarti ini sebelum berperang. Janganlah kalian menginginkan bertemu dengan musuh. Jadi tidak mesti bagi kita untuk senang, untuk berangan-angan ingin ketemu, ya Allah temukanlah saya dengan musuh. Tidak seperti itu. Jangan ada doa seperti itu. Karena ini larangan dari Rasulullah SAW. Was'alullaha al-afiyah. Dan Rasulullah SAW menyuruh agar kita ketika itu para sahabat meminta kepada Allah keselamatan. Was'alullaha al-afiyah. Allahumma amina. Allahumma amina. Fa idza laqitumuhu, tapi jika kalian bertemu dengan musuh, jangan kabur. Jangan kabur. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, bersabarlah kalian. Jadi kita jangan meminta untuk ditemukan dengan musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika musuh telah menyerang atau bertemu dengan kita, maka kita harus bersabar. Artinya jangan terlari ke belakang, jangan kabur. Ketika mereka menyerang, kita lawan. Jika kita kekuatannya mampu untuk melawan. Kecuali lari ke belakang dalam siasat perang. Kalau siasat nggak apa-apa. Mundur dulu ternyata menjebak kita nggak apa-apa. Tapi kalau mundur karena memang takut, ini dilarang dan diharamkan, bahkan termasuk kata dosa besar ketika posisinya di medan jihad. Kita disuruh perang dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalimat Allah Subhanahu wa taala itu tegak di muka bumi. Wa'lamu anna jannata tahta zilalil suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu di bawah tebatan atau naungan atau tebatan pedang, kilatan pedang. Jelas sekali ya. Bahkan banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran fadilah dari orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Di antaranya surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. 169 sampai ayat 171. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang mati fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan rezeki.
Farihi Nabi Muhammad. Ini adalah basyir atau kabar gembira bagi orang-orang yang telah meninggal dan bagi orang-orang yang sedang berjihad. Tidak mengapa ketika tadi kita dilarang agar kita jangan meminta apa ditemukan dengan musuh, tapi kita tidak dilarang kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita agar diberikan syahid. Itu nggak apa-apa. Kalau syahid tidak masalah, kita akan berkata ya Allah matikan saya dalam kondisi syahid, itu tidak mengapa. Tapi yang tidak boleh oleh Rasulullah, ya Allah temukanlah saya dengan musuh. Nah ini yang dilarang ya, yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tadi berdoa, ya Allah syahidkanlah saya, syahidkanlah saya di jalan Kau ya Allah, itu tidak mengapa. Wa'lamu, itu silakan dibaca ya ayatnya tadi 169. Wa'lamu anna jannata tahta zilalil ghuyub. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya surga itu di bawah kekitasan badan. Bahkan di antara para sahabat sering kita kalau membaca sirah atau perjalanan Rasulullah SAW dari mulai perang Badar sampai perang-perang berikutnya, sering kita temukan para sahabat saya mencium baunya atau wanginya surga. Yang mana wangi ini tidak dicium oleh yang lain kecuali dia, yang dia itu akan meninggal di saat itu, akan syahid ketika itu. Ini suatu kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Bahkan bukan hanya ketika di perang atau di waktu zaman Rasulullah SAW, di waktu sekarang pun. Kalau kita baca apa itu yang ayat-ayat kalau kita baca itu kan, ya terlepas benar atau enggak, yang penting kita melihat secara kabarnya. Ini kan yang dikabarkan yang mengabarkan orang-orang Islam. Ya. Tidaknya kita bersyukur berarti ini tidaknya kalau orang Islam itu benar ya. Banyak menceritakan bagaimana mereka mencium atau di Al-Quran sering menceritakan bagaimana kondisi mayat orang-orang yang syahid. Ya. Ketika itu orang Amerika sendiri ya, di perbatasan itu kan mayat banyak katanya. Ada yang matinya itu orang Islam, ada yang matinya orang kafir. Orang Islam itu ini yang menyatakan orang kafir. Kok katanya orang bangkainya, dari bangkainya orang-orang Muslim itu harum gitu kan, baunya enak. Tapi bangkai temannya sendiri gitu kan cepat busuk. Satu hari udah baunya subhanallah. Tapi ini enggak, sehingga dibikinlah penelitian apa yang dimakan oleh orang-orang mujahidin. Sampai ke sana, di bawah itu mayatnya dibikin, diteliti gitu kan, apa yang di dalam tubuhnya oleh mereka orang-orang Arab, orang-orang kafir. Aneh gitu kan, kenapa orang Islam ini kok nggak cepat busuk, tidak seperti teman-temannya gitu kan, diteliti oleh mereka. Jelaskan teliti gitu. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan mereka itu hidup setelah mereka mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup gitu kan. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang syahid itu ketika dikubur, ketika digali kembali kan persis seperti baru kemarin atau baru saja meninggal. Darahnya mengalir dengan deras gitu kan. Darahnya masih darah segar. Subhanallah. Makanya betul sekali firman Allah Subhanahu Wa Taala, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan nanti di akhirat apa? Akan dikondisikan sebagaimana dia ketika syahidnya. Ketika tertutup akan seperti itu. Kebanggaan bagi dirinya kepada orang-orang muslim ketika itu. Jadi seperti itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allahu manzilul kitab wa majriyas sahab wa hazanal azab ihzilhum wa kunna alaihim. Ini doa bagi orang-orang yang sedang berperang, dan kita pun tidak mengapa, bahkan disyariatkan, disunahkan untuk berdoa kepada para saudara-saudara kita yang sedang berjihad. Subhanallah, kalau kita hidup di negara Palestina atau Suriah, mungkin setiap hari kita akan stres, gitu kan, mendengar bom di tanah sini, mendengar teriakan, tangisan tiap hari mungkin seperti itu. Ya alhamdulillah kita di Indonesia dalam kondisi aman seperti sekarang ini. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi, yang pertama adalah tidak boleh kita berkeinginan
atau berangan-angan ingin bertemu dengan musuh. Ya. Namun kita dianjurkan tidak mengapa untuk menginginkan syahid. Ya. Menginginkan atau berdoa agar kita mati dalam keadaan syahid itu harus. Ya. Bahkan dikatakan orang yang tidak terbesit di dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ciri bahwa dia itu masuk ke dalam cabang kemunafikan. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dalam kondisi sehat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita tahu oh ternyata bala itu kebaikan. Sakit itu adalah bagian dari tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita berdoa, ya Allah sakitkanlah saya. Ya Allah turunkanlah panas kepada saya, enggak boleh. Enggak boleh. Kita berdoa agar kita selalu dalam kondisi sehat. Ya Allah berikanlah saya kesehatan. Allahumma aafini doa yang selalu berdoa. Allahumma aafini di badani. Allahumma aafini di sam'i. Allahumma aafini di basari. Jadi dianjurkan dan disunahkan kita untuk meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berharap kapan perang di Indonesia gitu ya. Kapan perang di Indonesia? Kapan musuh datang di sini? Tidak boleh seperti itu. Namun jika kita anak dalam ya Allah wa inna wajib alaihi ayasir. Jika kita bertemu dengan musuh, apalagi musuh menyerang kita, maka sudah menjadi suatu kewajiban fardhu ain hukumnya ya, kepada orang. Semua kalangan ketika kita diserang oleh musuh, ya, kakek-kakek yang sebelumnya ada musuh, semuanya jadi wajib ain, ya, nenek-nenek, semuanya jadi harus ikut membantu para mujahidin berjihad melawan musuh. Alhamdulillah, bab sabar telah habis. Insyaallah kita akan melanjutkan pada bab as-sidq di minggu yang akan datang ya. Insyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada hal yang disampaikan silakan. Sambil biasa. Melawan penjahat perampok itu masuk melawan ini kan apa seperti perang Said kan? Ya. Ketika harta kita, jiwa kita, kita membela dan mempertahankan harta, jiwa, kehormatan, termasuk mempertahankan istri. Ya. Ketika kita menikah, maka syahid, insyaallah syahid. Tapi tentunya beda. Syahid ketika itu dengan syahid perang ketika dalam kondisi perang. Tapi benar. Tapi ya ibadah terus. Kenapa? Harus ibadah terus. Harus ibadah terus. Oh iya. Walaupun kan syahid itu berarti meninggal. Kalau sudah menikah berarti tidak syahid. Maksudnya sebelumnya itu kita ibadah terus. Dan lawan penjahat atau perampok atau apa maksudnya orang beriman terus. Orang beriman maksudnya. Sebelum mati orang beriman gimana gitu? Orang-orang beriman. Ya tadi membela istrinya kan. Iya. Kalau nggak beriman gimana gitu? Kalau orang-orang yang tidak beriman, ya dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya dia sendiri, gitu ya. Niatnya, dan sesuai dengan amanah yang dia kerjakan. Tapi jika kita secara umum orang yang membela hartanya, kehormatannya, bahkan agamanya, ketika terbunuh itu syahid. Terlebih zaman sekarang ya, kita naruh sendal saja takut. Orang yang paling takut di masjid itu adalah orang yang sendalnya paling bagus. Takut itu. Apalagi kerumunan, takut sampai ada penitipan sendal. Ini menunjukkan bahwa kondisi tidak sejahtera. Kalau di sana, kalau di Saudi ya, kata sekarang dulu mobil itu di luar pak, mobil di luar. Sebagian ada yang dalam, tapi kebanyakan di luar. Artinya udah aman. Ya kalau di kita di luar, wah. Dari sananya dia sama petugas. Kenapa? Kalau ingin itu saya lihat jam 2 itu sundal durak itu masukin karung dibuang kemana kan? Ini menunjukkan bahwa syariat Islam atau kondisi umat Islam atau kondisi manusia di Indonesia
jauh dari ajaran Allah Taala. Ya. Nah, mengenai jihad itu nilainya kan luar biasa. Apakah jihad itu memang perang? Ya, di sisi lain kita ini nggak perlu cari hukum. Orang yang berjihad mesti halnya dari hukum yang dari kita sendiri. Kedua dari moral, dari orang-orang kita yang nah, apakah jihadnya sekarang itu kok nggak ada teknik bagaimana yang perang? Ya. Jihad, ketika ada kata-kata jihad dalam Al-Quran atau hadis, secara umum artinya perang, Pak. Jadi ketika ada kata-kata jihad di dalam Al-Quran atau hadis, itu artinya suatu perang. Namun, ya, ketika ada takyid, ya, dan bahkan para ulama mengartikan bahwa makna jihad itu umum, tidak hanya perang saja. Ya. Ada di antaranya cari ilmu. Ya, kesini juga bagian dari jihad kita sendiri lah. Ya. Bahwa misalkan ada jadwal, misalkan jadwal bisnis ya, hari ini, tapi bapak berjihad melawan setan, ya. Berjihad melawan setan. Ada ahli tauhid yang mengatakan kita akan pergi ke jihad. Kita sudah selesai dari jihad kecil dan akan pergi kepada jihad besar. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu itu betul ada. Jadi konteks jihad itu secara umum itu tidak hanya perang saja, tidak hanya perang saja. Di antaranya belajar, kemudian berdakwah. Dan inilah yang akan menentukan kedudukan kita nanti di surga. Di surga itu kan tingkat-tingkat. Bahkan bagi orang-orang yang nanti kita pilih itu 100 tingkatan. Tingkatannya itu dengan tingkatan yang berikutnya itu seperti jaraknya antara bumi dengan langit. Subhanallah. Nah ini artinya tingkatan kita di dunia ini, ya, tingkatan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti akan dimasukkan ke dalam tingkatan surga itu sesuai dengan jihad kita di dunia ini. Sejauh mana jihad kita, sejauh mana pengorbanan kita, sejauh mana kesabaran kita. Tentunya di dalam melawan pertama yang harus dilawan itu apa? Yang hawa nafsu diri kita. Makanya dikatakan bahwa jihad yang paling besar adalah tujuan melawan hawa nafsu itu bohong. Orang yang berjihad keluar, orang berjihad berperang keluar, itu yang pertama kali dijihadi dia tuh, yang hawa nafsu dulu, hawa nafsu dulu. Sebelum keluar, orang-orang yang berjihad keluar, ya, maksudnya berperang di medan perang, itu subhanallah luar biasa ininya godaannya istrinya. Nanti kalau kamu mati gimana? Ya, kamu itu masih muda, belum nikah, dan lain sebagainya itu godaan-godaan dan bisikan-bisikan setan akan ada. Makanya jihad yang pertama kali itu yang harus kita lakukan jihad diri dulu, jihad melawan hawa nafsu kita dulu. Ada jihad melawan saudara, artinya ketika kita berdiskusi misalkan dengan mereka yang belum paham tentang agama Islam dan seterusnya. Jadi maknanya umum, tidak hanya sebatas di perang saja. Dan saat ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, amal ibadah apa yang paling afdal Pak dikerjakan? Saya tanya kepada Bapak. Amal ibadah apa yang paling afdal untuk dikerjakan? Salat, yang lain. Jihad, yang lain. Sabar. Apa? Sabar. Sabar. Kata Ibnu Qayyim, semuanya memang benar-benar punya fadilah. Tapi yang paling baik apa? Kata Ibnu Qayyim, itu sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisinya. Ketika masuk sholat, maka amal ibadah yang paling baik adalah sholat. Ketika ada azan, amal ibadah yang paling baik adalah menjawab azan. Ya kan? Nah, ketika kondisi di Indonesia saat ini masyarakat kita dalam kondisi bodoh, artinya tidak tahu tentang syariat Islam, maka yang paling baik amal ibadah ketika itu adalah apa? Dakwah, mengajarkan tentang akidah masyarakat kita. Ya. Ketika kondisi kita perang, ibadah yang paling baik ketika itu bukan bertapa, tapi berjihad, gitu kan? Sesuai dengan kondisinya, Pak. Jadi amal ibadah yang paling baik itu tergantung kondisinya. Makanya salah jika saat ini di Indonesia yang dalam kondisi tenang, bom sana bom sini gitu kan, atau lantas pemerintah ini
satu pemikiran dan ijtihad yang kurang tepat, tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Kalau dikira misalkan di Palestina ya kirakan saja, gitu kan? Kondisinya seperti itu amal yang paling baik. Tapi di Indonesia adalah bagaimana mendakwahi orang-orang yang tidak tahu tentang